mengetahui di sebelah rumahnya adalah anak-anak disabilitas. Tapi bukannya kesian, dia setiap berjumpa anak itu, dia selalu menyiksa anak-anak itu, membulinya, bahkan sering memukulnya dengan kayu. Kitmis, kisah di hari Kamis. Kali ini gue mau menceritakan kisah tentang salah satu legenda dari Meksiko, The Orphanage of the Dead. Kisah ini tuh tentang panti asuhan yang terbakar. Kisah ini bermula dari seorang wanita kaya yang selama hidupnya tidak memiliki seorang anak. Lalu sang wanita ini mengadopsi beberapa anak yatim piatu yang mungkin di luaran sana orang-orang lain tuh tidak ingin mengadopsinya. Anak-anak ini tuh anak-anak disabilitas, seperti anak-anak yang mempunyai tubuh yang tidak lengkap dan anak-anak yang mempunyai gangguan psikologis. Bahkan ada beberapa juga anak-anak dengan luka bakar yang sangat serius. Wanita ini mengurus anak-anak tersebut tuh dengan suster pribadinya dan sayang sekali terhadap anak-anak tersebut. Bahkan ya, sangkain sayangnya, dia membelikan rumah yang spesial untuk anak-anak tersebut tinggali. Rumah ini tuh sangat mewah dan dekat dari hutan. Kenapa wanita ini membeli rumah di dekat hutan? Karena agar anak-anak ini tuh bermain dengan leluasa dan nggak diganggu oleh anak-anak normal di luaran sana. Di rumah yang baru itu ya, anak disabilitas ini sangat berkembang dengan bahagia dan mereka bermain dengan leluasa. Bahkan setiap sebulan sekali tuh diajak camping dengan wanita kaya tersebut. Pokoknya anak-anak disabilitas ini bahagialah hidupnya. Hingga datanglah suatu masa, datang seorang pria kaya yang membeli tanah dekat dari rumah si anak-anak itu. Dia membangun rumah yang sangat mewah dan tinggal dengan 2 orang anak remajanya dan beberapa pelayan di sana. Si pria yang kaya ini mengetahui di sebelah rumahnya adalah anak-anak disabilitas. Tapi bukannya kesian, dia setiap berjumpa anak itu, dia selalu menyiksa anak-anak itu, membulinya, bahkan sering memukulnya dengan kayu. Hari demi hari, bukannya si pria ini tuh sadar, dia malah makin menjadi-jadi kejamnya. Padahal si suster dari anak ini tuh sudah memohon agar pria ini tidak menyiksa anak-anak itu. Tapi sang pria kaya ini tidak menggubris sama sekali permohonan dari si suster anak disabilitas itu. Karena pria ini gak menggubrisnya, akhirnya si suster mencoba melaporkannya ke pihak yang berwajib. Namun karena si pria ini tuh orang yang berpengaruh, jadi polisi pun gak bisa berbuat banyak terhadap si pria kaya ini. Dan yang lebih parahnya lagi ya, kedua dari anak remaja ini tuh sampai ikut-ikutan sang ayah, sering menyiksa, mengejek, melempari anak-anak disabilitas itu batu. Sampai suatu hari salah satu dari anak remaja si pria kaya ini tuh mabuk-mabukan dan tiba-tiba merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Rencana jahatnya itu tuh, dia ingin mengusir anak-anak itu dengan cara membakar rumah tempat tinggal mereka ketika anak-anak ini pergi camping. Nah, hari dimana mereka pergi camping tuh akhirnya tiba. Siang hari si remaja jahat ini tuh ngelihat beberapa anak itu siap-siap untuk berangkat camping. Setelah melihat, dia masuklah ke rumahnya dan menunggu hingga tengah malam. Ketika tengah malam, akhirnya remaja itu keluar untuk menjalankan aksi jahatnya. Dia mengendap-endap dan menaburkan bensin yang banyak mengelilingi rumah si anak disabilitas itu. Lalu sambil tertawa-tawa dia membakar rumah tersebut. Ketika melihat api yang sudah besar, remaja ini tuh langsung lari ke rumahnya dan mengintip lewat kamarnya, di mana dia bisa ngelihat sangat jelas proses terbakar rumahnya anak-anak itu. Namun naasnya, remaja itu tuh gak mengetahui anak-anak disabilitas itu tidak jadi pergi camping. Rencana dibatalkan karena ada beberapa dari anak itu yang sakit sangat parah, jadi butuh perawatan yang khusus. Karena anak-anak ini semua berada dalam rumah, otomatis mereka semua terkurung di dalam kobaran api yang sangat besar. Dan sang remaja yang bisa melihat dan mendengar dengan jelas dari rumahnya, dia melihat dan mendengar anak-anak itu menangis dan teriak-teriak meronta-ronta kesakitan, berteriak-teriak minta tolong. Bahkan dia sempat ada melihat salah satu dari anak disabilitas itu melompat keluar dari lantai 2 kamarnya hanya demi menghindari api. Namun naasnya anak itu terjatuh dan terbakar di halaman rumahnya hingga tewas menemui ajal. Berita tentang kebakaran itu pun akhirnya menyebar ke kota dan ada beberapa warga kota yang datang untuk memberikan bantuan. Tapi sayangnya mereka datang sangat terlambat. Rumah yang ditempati anak-anak itu telah habis terbakar.
cuman menyisakan beberapa anak-anak yang selamat. Itu pun karena dibantu oleh sang suster yang mendapatkan luka bakar yang sangat serius, hingga mengakibatkan sang suster ini meninggal dunia. Dan karena kejadian ini sangat viral, akhirnya polisi melakukan investigasi dan menangkap si remaja dan menjebloskannya ke penjara dengan hukuman seumur hidup. Ketika di dalam penjara, si remaja ini tuh katanya jadi sering berteriak-teriak dan dihantui rasa bersalah, dan selalu dibayang-bayangi kejadian di malam itu. Karena kondisinya ini, akhirnya remaja tersebut dianggap gila dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa juga ya, dia pun katanya sering berteriak-teriak, menangis dan meminta tolong pada sang perawat yang bekerja di sana. Sang perawat berkata, dalam permintaan tolongnya itu, dia katanya dikelilingi banyak anak disabilitas yang berpenampilan sangat menyeramkan dengan badan yang hangus terbakar dan tertawa-tawa mengelilingi dirinya. Bahkan sang remaja ini sampai bersumpah melihat anak-anak itu tuh berlari dengan kobaran api yang menyala di badannya, lalu berbicara kepadanya untuk meminta dia agar segera mati. Sekian kisah salah satu legenda dari Meksiko, The Orphanage of the Dead.